Intinya nanti saya kasih kasus, saya kasih EKG, kemudian kita diskusi dari EKG-nya dan riwayat klinisnya pasiennya mau diapain. Terus yang kedua, saya persiapannya juga nggak terlalu banyak, saya cuma di 2 hari. Jadi mudah-mudahan kasusnya variasinya cukup dan bisa ya menambah pengetahuan. Kita mulai aja ya. Kasus pertama ya, kalian anggap aja kalian sudah SPJP, lagi juga di PJP. Residen junior lapor ke kalian, ada pasien 45 tahun. Oh ya, saya sudah kira ke email ya. Maksudnya kalau EKG-nya mau di zoom atau apa gampang, kalau di sini takutnya ini agak susah. Jadi kalau mau zoom di device-nya masing-masing silahkan. Oh iya, ada moderator. Nanti kalau ada masukan dokter semua dikoreksi ya. Jadi ini pasiennya intinya 45 tahun, masuk keluhan utamanya dari discomfort, punya faktor risiko hipertensi, merokok, pemeriksaan vital sign semuanya rata-rata dalam batas normal. Residen junior menganggap bahwa ini pasiennya adalah unstable angina berdasarkan dari EKG-nya. Ini EKG pasiennya. Nanti kita balik ke sini. Pertanyaannya yang pertama, apakah kelainan yang kalian lihat di EKG? Yang kedua, apakah menurut kalian residen junior kalian patut mendapatkan hadiah untuk kecekatannya menemukan ACS? Saya kasih 2-3 menit ya. Kalau mau dibuka di phone atau di aplikasi kita bisa. Ada yang mau ngasih pendapat? Salah nggak apa-apa ya, ini nggak ujian, belajar sama saya. Sebagai di PJP kalian setuju ini curigaan ke arah ACS atau tidak? Alasannya kenapa? Ada mau berpendapat? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kan sama-sama belajar. Saya bahas ya. Ini pasien saya kebetulan saya terima pasien ini kira-kira 1 tahun lalu waktu saya masih di sini, saya lagi di jalan di konsul. Pasiennya ngeluhnya nyeri dada, terus kemudian dokter jaganya tanya, "Dok, ini EKG-nya ada kelainan ya, dok? Bentuknya seperti ini." Kira-kira dokter mau apain? Saya lihat EKG-nya pertama kali saya udah merasa kok ada yang aneh ya dari EKG. Ada yang aneh dari EKG. Ini di debat dengan saya bahas ya. Jadi jawabannya yang pertama ini adalah EKG-nya yang kita lihat tadi sama-sama. EKG-nya sinus rhythm 75 kali per menit kira-kira. Ada Qur'an progression dari P1 sampai P6 dan TRS-nya dari P2 sampai P6 bukannya tambah tinggi, justru tambah kecil. Jadi kalau kita ingat waktu kita belajar mengenai pemasangan lead, P1 sampai P6 itu dipasang dari ventricle kanan pelan-pelan menuju ke ventricle kiri. Jadi semakin kita mendekati ventricle kiri harusnya TRS-nya makin tinggi. Alasannya karena dinding ventricle kiri lebih tebal daripada ventricle kanan. Jadi voltase di ventricle kiri harusnya lebih tinggi daripada voltase di ventricle kanan. Jadi secara logika harusnya TRS-nya makin tinggi. Ada Ki boleh aja, Ki itu kan omin. Tapi ada Ki sekalipun harusnya tidak membuat TRS-nya semakin kecil. Jadi membuat ventricle
kenapa QRS-nya tambah kecil? Dan berdasarkan logika saya, kalau QRS-nya tambah kecil cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama pasiennya dextrokardie, jantungnya di kanan, dia pasiennya ke kiri, jadi QRS-nya bukannya makin tinggi makin kecil karena semakin menjauhi jantung. Tapi kalau pasien dextrokardie harusnya ada inverted P dan QRS di satu dan APL karena aksisnya berubah. Gitu. Kecuali kalau sudah pasangnya betul, tangan kanan kirinya keliru, pasien dextrokardie tangan kanan kirinya kebetulan pasangnya kebalik sekalian, itu bisa. Kemungkinan kedua pasangnya keliru, bukan ke bagian kiri, pasang prekordialitnya ke bagian kanan. Jadi saya bilang sama yang lapor, saya minta di EKG ulang, tolong diperhatikan prekordialitnya kanan kirinya sama tangannya. Yang perawatnya yang saya laporin agak setengah hati waktu itu, dari suaranya kedengarannya, "Dok, mau EKG ulang?" "Iya, EKG ulang." "Oh ya sudah, di EKG." Dan kemudian jadi curiganya adalah pemasangan lead yang terbalik. Saya minta pemasangan EKG baru, ini hasilnya. Jadi QRS sudah naik, EKG-nya normal, sinus rhythm nggak ada apa-apa, pasiennya normal. Itu ya, jadi kesalahan pemasangan lead itu hal yang sering dijumpai di lapangan. Saya sudah ketemu berkali-kali, saya kerja kan belum terlalu lama ya. Sebelum saya berangkat kan baru 8 bulan. Saya ketemu kesalahan pemasangan lead, ingat 10 aja ada, macam-macam salahnya. Gitu, jadi kalian harus betul-betul tahu kalau nuklunya, kalau kira-kira leadnya pasangnya salah itu apa yang akan muncul. Ya ini pasien nggak ada apa-apa, jadi ya nggak lama dipulangin sih. Gitu ya, jadi apakah residen kalian patut mendapatkan penghargaan? Jelas enggak ya, pasangnya salah. Jadi yang harus dilakukan adalah kalian harus ngajarin residen kalian cara pasang lead yang benar. Jelas? Ada pertanyaan? Ya semua, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ya, kita mulai gampang-gampang dulu, nanti pakai ke belakang pakai susah soalnya. Kasus kedua, ini sama, residen videonya lapor lagi pasien 50 tahun, keluhannya sekarang juga chest discomfort, punya riwayat hipertensi, dislipidemi, pemeriksaan fisik dalam batas normal. Residennya sekali lagi beranggapan bahwa ini ACS berdasarkan dari EKG-nya. Ini EKG yang keluar dari pasiennya. Nanti kita balik ke sini ya. Pertanyaannya sama, apakah kalian melihat kelainan di EKG-nya, dan apakah kali ini residen kalian pantas mendapatkan penghargaan untuk Early ACS Awareness Award? Yang lain? Ada yang lain? Saya lanjut ya. Ini EKG yang kita lihat ada beberapa gambaran yang khas sebetulnya. Yang pertama, sinus rhythm terkait per menit, ada sedikit STT changes di limit terutama di 23 APR. Ada 3 hal sebetulnya yang khas di sini. Yang pertama, QRS-nya bentuknya hampir mirip 100% 23 APR. Yang kedua, QRS-nya hampir sama persis di APR dan APL. Yang ketiga, saya lupa tulis. Yang ketiga, di lead 1 cenderung flat. Jadi ada flat QRS di lead 1, almost identical QRS 23 APR, almost identical QRS APL APR. Ada yang tahu 3 ini gambaran dari apa? Ini gambaran khas 3 ketemu ini. Ada yang pernah baca? Ya.
ini salah pasang lead, tangan sama kakinya ketuker. Jadi tangan kanan ditaruh di kaki kanan, tangan kiri ditaruh di kaki kiri. Kaki kanan ke tangan kanan, kaki kiri ke tangan kiri. Jadi benar-benar ini tangan ini pindah ke bawah, yang mau pindah ke atas. Gitu ya. Itu juga salah satu pemasangan lead yang kadang-kadang ketuker karena putusannya kan satu LL, satu LA ya. Nah kalau bacanya salah LL, LA ditukar pasangnya. Sama-sama di kiri tapi ketukar, yang kanan juga sama-sama kanan tapi ketukar. Ini salah satu pemasangan lead juga yang sering kejadian. Untuk supaya kita sama-sama ngerti kenapa hasilnya bisa kayak begitu. Yang sebelah sini ya, ini tahu ya segitiga Eindhoven ya. Ini kan basic ya. Kalau kita pasang ini pemasangan yang normal, pemasangan yang normal ini kan bagian kanan, ini bagian kiri. Nah kalian bayangkan kalau ini ketukar jadi ke bawah, ini juga jadi ke bawah, yang ini jadi ke atas, segitiganya jadi seperti ini kira-kira. Nah, lead 1 itu kan vektornya bergerak dari atrium kanan menuju ke ventricle kanan, geraknya seperti ini. Jantung posisinya kira-kira di sini. Nah, karena bergerak dari kanan, karena impuls dari jantung juga geraknya dari jantung bagian kanan dari SA0, kemudian kan turun menyebar ke kiri. Kiri kan lebih kuat voltasenya dibandingkan ventricle yang kanan. Jadi lead 1 itu secara normal harusnya positif pada EKG yang normal. Kalau ini kebalik, ini kan di kaki, jaraknya pendek, jantungnya di sini, vektornya ke sini, ya dia nggak terkena kejauhan sama jantungnya. Makanya lead 1-nya flat. Jadi kalau kalian begitu lihat lead 1 flat harus langsung curiganya kebalik. Ini salah satu tanda yang paling khas. Gitu ya. Terus yang kedua 23 APF. 23 APF kan geraknya 2 ke sana, 3 ke sini, APF turun ke bawah. Jantungnya kira-kira di sini. Vektornya kan bergerak dari arah yang berbeda semua. Makanya 23 APF bentuknya lain semua. Tapi kalau ini dibalik, lead 2-nya kan geraknya nanti jadi lead 2 kan arah dari LA ke LL. Jadi dari sini ke sana, lead 3-nya dari LA ke sini ke atas, APF ke sana. Jantungnya di sini. Semuanya kan menuju ke sini dan menyatu, converge jadi satu. Kelihatan nggak segitiganya? Ini kan convert jadi satu. Pada saat mereka mencapai jantung sudah convert jadi satu, makanya bentuk QRS jadi sama. 23 APR. Kalau beda pun beda tipis sekali. Demikian juga sama APR sama APR, prinsipnya sama. Jadi punya 3 ciri khas. Pertama, gelombang lead 1-nya flat, nggak ada apa-apa. Lead 23 APR sama persis atau mirip sekali. APR sama APR juga mirip. Itu keluar waktu kebalik. Jelas ya? Jadi apa yang kalian lihat di EKG-nya, curiga ketukar tangan sama kakinya, minta EKG baru. Ini EKG barunya. Dan balik, jadi pada prinsipnya pasiennya sudah nggak ada apa-apa. Itu cuma masalah pemasangan lead. Jadi apakah residen kalian patut mendapatkan penghargaan? Jelas tidak. Mungkin kalian harus kasih Clumsiness Award dan 2 kali pasang. Salah pasang lead. Terus kalian harus bekerja lebih keras lagi ngajarin residen cara pasang lead yang benar. Jadi ya. Jelas? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya, kasus ketiga. Ini lagi junior residen yang sama lagi orangnya lapor ke kalian. Nah ini pasien 52 tahun laki-laki masuk ke rumah sakit, keluhannya sama, chest discomfort, diaporesis. Punya keluhan ada penyakit faktor resiko hipertensi, merokok, dislipidemi. Pemeriksaan fisik dalam batas normal, masih nggak kapok yang merasa ini ACS juga sekarang dari EKG-nya. Ini EKG pasiennya, nanti kita balik lagi ke sini. Pertanyaannya sama, ada kelainan atau tidak? Apakah menurut kalian lantas mendapatkan penghargaan lagi? Pemeriksaan fisik normal. Pemeriksaan fisik semua normal.
EKG-nya apa yang kita temukan di sini tadi sudah disebut. Sinus rhythm 75 kali per menit, ada ST elevasi minimal sekali 0,02 sampai 0,05 di 23 APF, dan ST depresi juga minimal di 1 dan APL. Kita bahas sedikit. Kalau kalian tahu di guideline, baik guideline-nya mau ESC, ACC, semua selalu bilang ST elevasi setidaknya harus 1 mm di lid ekstremitas untuk dianggap sebagai STEMI. Tahu ya semuanya ya. Tapi kalian perlu ingat baik-baik kalau derajat ST elevasi itu tergantung dari amplitude dari QRS-nya. Kalau QRS-nya kecil, jangan berharap ST elevasinya terlalu tinggi. Semakin QRS-nya kecil, ST elevasinya juga semakin kecil. Jadi guideline bilang 1 mm itu sebetulnya tidak absolut, tergantung dari tinggi dari QRS-nya. Nah, selain itu yang membantu kita adalah perubahan dari lid resiprokal atau lid pencerminan. Ini memberi petunjuk yang banyak. Jadi kalau 23 APF resiprokalnya gimana? 1 APL. Jadi itu kita bisa mendapat petunjuk yang banyak. Jadi kalau ada perubahan EKG yang minimal, keluhannya khas pada pasien resiko tinggi, dan di resiprokalnya juga ada perubahan, kalian harus selalu curiga ini ACS sampai terbukti tidak. Jangan nunggu 1 mm. Ya. Jadi apa yang kita lakukan pertama, suspek STEMI inferior, jadi langsung terapi ACS meskipun belum memenuhi kriteria untuk STEMI. Siapkan untuk PCI, observasi ketat. Ini EKG-nya 24 menit setelah EKG yang pertama. Sudah ada gelombang I di lid 3, tadinya nggak ada, ini mulai ada di kecil, ST elevasinya makin tinggi di 23 APF. Ini kira-kira sudah yang di lid 3 sudah 1 kotak, yang di lid 2 hampir 1 kotak, lid APF juga hampir 1 kotak, tadi semua cuma setengah kotak. Jadi ada perubahan EKG, ST elevasinya makin tinggi, ini sudah khas untuk STEMI. Sudah dilakukan PCI, hasilnya bungkus CAD, stenosis 99% di LCX. Jadi ini STEMI ya. Yang saya mau tekankan di sini, jangan cuma melihat 1 mm. 1 mm itu kriteria yang kadang-kadang menipu. Saya sudah dapat pasien banyak sekali, terutama infak inferior atau infak lateral yang cuma begini ya kakinya. Saya terapi ya, tapi sayangnya kita di sini kan primary tidak secepat ini di luar. Ini kasusnya saya ambil dari luar sih, dari laporan kasus di luar. Cuma di sini kan suka terlambat, jadi saya kasih terapi ACS berapa menit memang kelihatan ST elevasinya tambah tinggi, lama-lama jadi tinggi. Tapi kalau kalian tunggu sampai ST elevasinya tinggi baru diterapi kan sudah relatif terlambat, gitu ya. Jadi selalu ingat ada perubahan minimal disertai perubahan resiprokal yang juga minimal pada pasien high risk, anggap itu standar sampai terbukti tidak. Anjurannya sih PCI bukan fibrinolysis karena kita kan nggak pasti. Kalau PCI kan angiografi dilihat tidak penyempitan, nggak ada benda buka langsung. Kalau fibrinolysis takut ini resikonya. Jelas ya. Jadi apakah residen kalian kali ini pantas mendapatkan penghargaan? Ya, third time is a charm. Jadi kali ini dia benar. Orang mendapat penghargaan. Tapi ini sering kejadiannya, nanti kalau kalian udah praktik banyak, saya sudah dapat berkali-kali ya ini. Jelas? Ada pertanyaan? Kasus keempat ya. Pasien 51 tahun perempuan, keluhannya atypical chest pain, tapi nggak terlalu signifikan, sama epigastric pain. Ada riwayat hipertensi, sama end stage renal disease, sudah HD rutin 2 kali seminggu, HD terakhir 2 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik dalam batas normal, ini EKG-nya. Jadi kita balik ke sini, pertanyaannya sama, apakah ada kelainan, apa yang akan Anda lakukan?
pasien saya terima sekitar ya sama setahunan yang lalu. Pas saya keluar seperti itu, yang saya mau tonjolkan memang ada sedikit perubahan ST segmen. Yang saya mau tonjolkan waktu saya pertama kali lihat EKG ini, saya ngerasa ada sesuatu yang nggak enak dari EKG ini, tapi saya nggak ngerti apa. Itu saya perhatiin pelan-pelan. Saya lihat bentuk gelombang T-nya di V3 sama V4, di V4 sama V5, terutama V4 sebetulnya. Buat saya bentuk gelombang T-nya nggak enak, terlalu runcing kalau buat saya. Jadi waktu itu saya curiga ini kok seperti Tolti, tapi tidak terlalu memenuhi kriteria untuk Tolti, karena Tolti biasanya lebih tinggi lagi. Tapi bentuknya buat saya nggak enak. Jadi saya waktu itu minta untuk periksa kalium. Jadi kita pertama hiperkalemi yang terjadi adalah peningkatan dari rapid rectifier potassium channel. Jadi rapid rectifier potassium channel itu adalah salah satu channel potasium yang berperan pada proses repolarisasi. Dan dia kerjanya rapid, namanya rapid. Jadi pada saat hiperkalemi fungsi dari channel ini meningkat, jadi potasium yang keluar jadi semakin banyak dan cepat. Itu yang menyebabkan timbul repolarisasi yang cepat dan timbul gelombang Tolti. Itu secara teoritis. Tapi penelitian menunjukkan pada pasien terutama pada end-stage renal disease, tingginya gelombang T termasuk amplitude gelombang T atau rasio dari T per R itu tidak berhubungan signifikan dengan kadar potasium. Pada pasien ini T-wave amplitude-nya 0,45, T per R-nya cuma 0,3. Kan dibilang Tolti kalau lebih dari sepertiga berarti kan 0,33. Ini 0,3 sebetulnya nggak nyampe memenuhi kriteria. Tapi T-wave duration-nya cuma 160 milisecond saya ukur. 160 milisecond itu agak terlalu sempit untuk gelombang T pada umumnya. Jadi saya pada pasien-pasien high risk, kalian curiga selalu cek laboratory examination kalau EKG-nya meragukan. Saya minta periksa kalium sito waktu itu, keluar hasil kaliumnya 7,2. Jadi saya langsung bilang konsul internal hadis itu. Dan pasien di hadis itu sudah dihadiri, sudah aman, sudah berapa hari pulang. Gitu. Jadi ini EKG-nya positif. Kita lihat tinggi gelombang T-nya nggak berubah, T per R rasionya nggak berubah, tapi lebar dari atau durasi dari gelombang T-nya secara signifikan meningkat, jadi lebar. Jadi 240 sebelumnya 160 milisecond. Ini perbandingannya, yang kiri yang sebelum HD, yang kanan sesudah HD. Jadi kita bisa lihat kalau ini belum dasarnya cenderung sempit, yang ini jadi lebar. Gitu. Ini salah satu penelitian yang saya berhasil dapat karena saya penasaran, saya pikir dulu kok waktu itu saya nggak ngerti, saya cuma bilang kok kayaknya agak aneh aja, jadi saya minta periksa HD, terus habis itu saya cari-cari, ternyata penelitiannya ada dan mereka sudah mengukur-ukur, ternyata berdasarkan penelitian yang ada, yang paling signifikan berhubungan dengan kadar potasium pada pasien dengan end-stage renal disease terutama adalah T-wave duration-nya, bukan T-wave. Dan dibilang di bawah 170 milisecond. Ini penelitian kecil, tapi saya nggak dapat penelitian yang besar. Saya sudah coba cari-cari, saya nggak dapat penelitian besar. Ini cuma satu-satunya yang saya dapat. Jadi sementara ya ini yang saya pakai. Jadi yang saya mau tekankan di sini bahwa hiperkalemi tidak selalu Tolti-nya itu signifikan. Dan kalian kalau cari di PubMed banyak laporan kasus yang bilang hiperkalemi dengan perubahan EKG yang nggak khas. Jadi Tolti ya seperti ya ilmu kedokteran lah semuanya, yang khas itu kan paling cuma sepertiga, lainnya kan semua nggak khas. Jadi ini yang saya mau tekankan ya, jadi Tolti pada hiperkalemi tidak selalu tinggi. Tapi begitu kalau EKG-nya cenderung sempit, gelombangnya cenderung sempit, cenderung pointed, curiga hiperkalemi. Ada pasien high risk. Ada pertanyaan? Cara ukur baiknya di lift yang kedua yang di tempat yang tadi. Cari yang paling runcing. Di keempat kayaknya yang paling runcing. Keempat. Lanjut. Di kasus kelima ya, pasien 25 tahun laki-laki datang ke tempat kalian, tidak punya keluhan sinkop, tidak ada riwayat keluarga sudden cardiac death. Baru-baru ini periksa ke elektrofisiologi yang baru pulang dari Cina, disuruh ablasi segera karena katanya ada resiko sudden death berdasarkan dari EKG-nya. Dia datang ke kalian minta second opinion.
Ini EKG-nya. Pertanyaannya sama, apakah ada kelainan? Dan kemudian apa pendapat kalian? Mau diapain masih? Tapi itu ada iramanya, ada yang buat bentuknya lain, kanan kaki. Ada pendapat? Selain itu, saya bahas ya. Ini EKG-nya, nanti datanya yang bilang BPW. Saya setuju ada BPW. Ini ada gelombang P-nya, PR intervalnya pendek, ada delta W, jelas ya BPW. Yang kedua, ada yang perhatian dari kelainan lain nggak? Yang di belakang KRS-nya berubah. Apa itu yang belakang? Kalau diperhatikan yang belakang, KRS-nya lebih lebar daripada yang depan, setuju? PR intervalnya lebih pendek. Gitu. Kalau EKG lebih lebar seperti ini, ada dua yang kita mesti bedakan pada pasien BPW. Tiba-tiba KRS-nya makin lebar, gelombang P-nya makin pendek. Yang tahu? Yang pertama PPC. PPC-nya kebetulan muncul dengan irama yang mirip sama irama sinusnya. Jadi dia numpuk jadi fusion antara PPC sama BPW-nya, makanya KRS-nya makin lebar. Yang kedua, derajat preeksitasinya yang berubah. Kan ini BPW yang nyebabin dia lebar adalah yang pada waktu produksi melalui aksesori pathway. Kalau derajat yang preeksitasi yang melalui aksesori pathway itu berubah, KRS-nya juga makin lebar. Yang bisa bikin dia berubah ada dua hal. Yang pertama, di aksesori pathway-nya refractory period-nya memanjang. Jadi dia cenderung refractory period-nya memanjang, cenderung pendek. Jadi panjang, benar panjang. Jadi refractory period cenderung agak panjang. Jadi dia cenderung tidak pulih sepenuhnya. Jadi penghantarannya tidak pulih sepenuhnya. Jadi cenderung ada semacam dekremental semakin melebar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua yang melalui AV node yang melambat. Jadi dia lebih banyak yang lewat aksesori pathway. Kalau kita ingat, sebetulnya kan mekanismenya terbentuk delta wave itu gelombang dari sinus dari SA node turun sebagian lewat aksesori pathway, sebagian lewat AV node. Pada waktu dia lewat aksesori pathway sampai ke ventricle lebih cepat, makanya PR intervalnya jadi pendek. Tapi begitu dia nyampe ke ventricle, dia melalui jalur konduksi yang tidak normal, makanya cenderung konduksinya melambat, itu bikin jadi slur. Nah, dia baru mulai jadi sempit lagi pada waktu bertemu sama impuls yang turun dari AV node, kan intinya kan gitu. Jadi kalau dari AV node lebih lambat, cenderung lebarnya makin lebar. Jadi ada tiga yang kita mesti pikirkan. Yang pertama PPC, yang kedua memang refraktori dari aksesori pathway-nya yang berubah, atau dari AV node-nya yang dia konduksinya menurun. PPC bukan? Alasannya Ada P. kan kuncinya sama-sama. Fusion B. Ada dari bawah. Fusion B. Kalau ada yang belum tentu fusion B kan bisa. Fusion B. Saya setuju bukan PPC. Tapi bukan itu alasannya. Kita tidak membuktikan. Karena bentuk gelombang QRS-nya mirip sekali sama yang depan, cuma bedanya dia lebih lebar. Itu alasan pertama. Alasan kedua, di APR kelihatan ada delta wave-nya pas turun, ada slot-nya ke bawah.
Jadi ini masih bagian dari preeksitasi. Itu alasannya kenapa bukan PPC. Nah sekarang sebagian dari preeksitasi kita mesti bedakan. Ini refractory period dari aksesori pathway yang berubah atau kondisi apenutnya yang berubah. Menurut kalian yang mana? Ini Ya pakai nada. Berarti ini refractory berat ini yang sangat lambat. Ini refractory pendeknya berubah, bukan dari apenutnya kondisinya menurun. Alasannya yang pertama, jarang sekali apenut tiba-tiba kondisinya berubah dengan rate yang hampir nggak berubah seperti ini. Itu hampir nggak mungkin tiba-tiba apenut terus berubah gitu aja secara signifikan, karena kalau berubah lebarnya signifikan kan berubah signifikan. Sedangkan aksesori pathway itu biasa, bukan biasa sih, ada banyak kasus yang kita ketemui refractory pendeknya memang cenderung dia agak panjang. Jadi ini adalah yang kita sebut dengan BPW dengan concertina effect. Kalau kalian belajar di textbook itu namanya BPW dengan concertina effect. Jadi BPW dengan refractory pendek yang cenderung panjang. Ya, jadi itu kalian pertamanya BPW dengan concertina effect. Ini kelainan EKG-nya. Nah, apa yang sekarang kita harus lakukan pada pasien BPW yang paling kita takut apa sih? Sudden cardiac death itu yang paling kita takut. Tahu nggak seberapa tinggi resiko sudden cardiac death pada pasien yang BPW? Pasien nanya itu, saya gimana untuk nasib saya? Belum tahu dong gimana. Resiko sudden cardiac death-nya itu kecil sekali dalam 10 tahun, sekitar 0,15 sampai 0,24%. Ada beberapa yang meningkatkan resiko dan ada beberapa yang menurunkan resiko. Yang meningkatkan resiko kalau sering takikardi simptomatik, aksesori pathway-nya banyak, kemudian short term RR interval during pre-excitation kurang dari 250 ms. Ini yang terutama dilihat di guideline. Di guideline sering sekali disebut, bahkan baca guideline SPT ini pasti disebut. Jadi kalau R maksudnya kalau jarak dari R ke R-nya kurang dari 250 ms, gambaran BPW-nya masih tetap ada, itu termasuk meningkatkan resiko. Meskipun sebenarnya resikonya nggak tinggi-tinggi amat, tetap resikonya kecil, tapi ini sudah termasuk indikasi bisa diablasi. Kalau sudah di bawah ini, gitu ya. Yang menurunkan resiko, kalau kalian ketemu BPW intermittent atau yang concertina, itu biasanya secara relatif dibilang resiko sudden cardiac death-nya kecil, karena refractory periodnya panjang. Ini rekomendasinya dari guideline ACCAH tahun 2015. Jadi pada pasien asimptomatik, kalau tiba-tiba pada waktu di exercise testing atau di treadmill BPW-nya hilang, atau ada yang intermittent, itu biasanya pasien low risk. IP study bisa dilakukan pada pasien asimptomatik untuk menentukan resikonya kira-kira tinggi atau rendah untuk resiko sudden cardiac death-nya. Catheter ablation dilakukan pada pasien yang high risk arrhythmia. Arrhythmic event termasuk sudden cardiac death, gitu ya. Kemudian boleh dilakukan juga pada pekerjaan-pekerjaan penting, misalnya pilot, supirtis. Tujuannya karena ya resikonya sih kecil, tapi tiba-tiba mereka sudden cardiac death yang mati bukan satu orang, yang mati banyak. Jadi oleh karena itu boleh diablasi. Yang lain-lain boleh diobservasi. Kira-kira katanya seperti itu. Jadi apa yang mau kalian lakukan pada pasien ini? Kalau saya treatment dulu, pastikan dia betul-betul hilang. Karena kan ya kemungkinan besar concertina, tapi kalau saya lebih suka saya pasti. Saya treatment aja, kalau dia betul concertina kemungkinan besar dia bakal hilang waktu di treatment. Karena refractory periodnya cenderung panjang. Kalau misalnya di treatment nggak hilang juga, ya mungkin di IP testing. Kalau itu nggak ada di IP testing aman-aman ya sudah nggak usah apa-apain. Yang ketiga kalian harus lakukan itu silahkan ditantang ke level fisiologisnya. Dan ingatin sumpah Hipokratesnya, nggak perlu diablasi, nggak ada resiko sudden cardiac death. Ini fiksi ya, nggak ada hubungan sama kejadian asli ya. Ada pertanyaan? Yang DP yang kalau concertina DP gelombang P berubah nggak? Tadi yang di AVL boleh balik? Berubah, gelombang PPR intervalnya berubah. DPP tabung balik itu yang pas di yang di AVL PP yang sebelum minggu itu karena DP concertina juga. Oh, karena itu concertina. Semuanya P-nya DP berubah sedikit dong. P-nya juga berubah. Karena biasanya kan dia bentar ada yang tertanam di CRS, dia ketarik sedikit jadi P-nya berubah.
Kasus ke-6, 40 tahun laki-laki masuk ke rumah sakit, keluhannya nausea, vomiting, nyeri abdomen selama beberapa jam. Punya riwayat hipertensi, dislipidemi, tekanan darah 140/90, heart rate 170 kali per menit, respirasi 26 kali per menit. Pemeriksaan fisik secara garis besar tidak ada masalah yang berarti selain nyeri abdomennya. Ini EKG-nya. Ada kelainan atau tidak, mau diapakan? Pertanyaannya kurang lebih sama. Bentuknya mau dibagi kan? Iya, juga ada. Kalau kita lihat kesannya adalah terkompres kaki-kaki dan terkesan ada ST elevasi di 2, 3, APF, P4, P5, P6. Ini yang saya mau bahas. Pertama, kita kelihatan seperti ada ST elevasi di 2, 3, APF, P4, dan P6, tetapi tidak kelihatan resiprokal. Saya mundur ya. 2, 3 APF ST elevasi misalnya, P4, P5, P6. Tapi di APL tidak ada ST depresi, di rit 1 tidak ada ST depresi. Begitu kalian lihat ST elevasi tidak ada kelainan resiprokal, selalu tanda tanya. Kenapa tidak ada resiprokal? Tanda tanya yang kedua, rate dari ventrikelnya cepat sekali, dan ini jarang pada pasien STEMI yang tidak ada cardiogenic shock. Ya memang kaki-kaki pasien STEMI, tapi kan jarang sampai 170. Jadi pada kondisi seperti ini, yang ketiga, gelombang P-nya positif di P1, positif betul-betul upright. Rata-rata pada jantung normal gelombang P di P1 tidak pernah positif 100%, rata-rata ya, itu ada pengecualian. Kenapa? Karena kita tahu kalau P1 itu kan letaknya di ventrikel kanan, depolarisasi selalu dari ventrikel kanan, di atrium kanan, dari atrium kanan pergi ke atrium kiri, jadi dia biasanya dari fasik bentuknya di P1, di sini betul-betul positif. Jadi 3 hal ini harus menimbulkan kecurigaan kok ada yang aneh. Jadi yang pertama, cari aritmia, yang kemungkinan aritmianya bisa menyebabkan perubahan yang mirip sama ST elevasi. Atau kemungkinan kedua, kalau itu betul-betul ST elevasi dengan rate yang secepat itu, kemungkinan ST elevasinya penyebabnya sekunder. Ada perdarahan, ada sepsis, ada dehidrasi yang bikin taki-kaki jadi cepat sekali. Ya, jadi 2 ini yang kita mesti cari. Kalau kita lihat EKG-nya jelas ya, ini ada kasih panah ini. Ini ada gelombangnya. Jadi ini adalah atrial flutter 2:1. Karena ini nggak ada isoelektriknya, ini kalau atrial kaki-kaki selalu ada isoelektrik. Kalau nggak ada isoelektrik kita bisa curiga flutter. Ini kan seperti melengkung-melengkung begini, kayak undulasi. Ini atrial flutter 2:1. Dan kebetulan flutternya numpuk di
QRS. Jadi kemungkinan ini yang bikin gambaran seakan-akan seperti ST elevasi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kan kita mesti pastikan sekarang. Ya kita curiga dia ST elevasi karena flutter, tapi kan kita harus pasti jangan sampai kecolongan. Jadi apa yang mesti dilakukan? Tahu apa yang kira-kira? Dilambatkan, turunkan rate ventricle-nya supaya kita bisa lihat lebih jelas. Turunkan rate ventricle-nya ya mau pagal manuver, kalau nggak ada, intinya kalau tidak ada kontraindikasi lakukan pagal manuver atau makan. Di kasus ini kebetulan yang kedua cari penyebab sekunder dari atrial flutter dan keluhannya. Kebetulan di pasien ini dikasihnya diuretium infusion, kemudian rate-nya melambat, kita lihat ini nggak ada ST elevasinya. ST elevasi cuma pada waktu gelombang flutternya numpuk sama QRS-nya. Jadi ini sudah jelas ini bukan ST elevasi, ini murni flutter. Murni flutter dengan rate yang cepat. Kemudian di pasien ini sudah dicari tahu penyebabnya, di CT scan penyebabnya ada obstruksi abdomen. Obstruksi saluran cerna di abdomen. Itu yang menyebabkan jadi flutternya cepat sekali. Obstruksinya sudah diatasi, flutternya diatasi, hilang, pasien sembuh pulang. Jadi bukan pasien jantung, ini pasien abdomen. Ada pertanyaan? Kalau lihat EKG yang pertama ya, kenapa nggak ada update? Oh kan nggak ada ini isu elektrik lainnya. Kan EKG-nya begini. Kalau AT itu harus ada isu elektrik lain, jadi P, isu elektrik, P, isu elektrik. Oh. Kalau dia kan begini, kayak apa? Oh. Itu flutter. Kalau melengkung sama flutter. Isu elektrik itu harus lewat di semua lid kelihatan ya? Rata-rata. Kalau dia masih di, apalagi ini mayoritas nggak kelihatan sih sebetulnya. Kita anggap flutter. Jadi sebetulnya itu diagnosanya bisa salah sih. Karena kalau AT yang makro reentrant kadang-kadang mirip sama flutter juga. Tapi ya secara umum kalau kita nggak lihat isu elektrik kita anggap flutter. Nanti waktu itu baru dicari lagi. Ada pertanyaannya kan? Kita lanjut ya kasus ke-7. Ini perempuan usia 30 tahun masuk ke rumah sakit keluhannya chest pain. Pemeriksaan fisik secara umum dalam batas normal. Ini EKG-nya. Pertanyaannya sama, ada kelainan tidak mau diapain pasien ini? Tergantung alasannya apa dikit ya. Ini saya Terus pernah dapat ya? saya EKG ini Ada kelainan nggak EKG? takut takut tinggi gelombang saya lebih besar dari EKG. Ada chest pain. Tapi 30 tahun. Saya bahas ya. Ini EKG-nya gelombang sinus. Terus tadi sebenarnya sudah bilang saya dengar tadi. Ada satu kecurigaan utama dan ini adalah di P4. P4 gelombang T-nya lebih tinggi dari QRS. Terus pada waktu gelombang T lebih tinggi dari QRS harus selalu menimbulkan alarm di pikiran kita. Kenapa gelombang T-nya bisa lebih tinggi dari QRS? Karena rata-rata gelombang T tidak lebih tinggi dari QRS, terutama di P4, P5, P6. Di P4, P5, P6 biasa gelombang T-nya jauh lebih kecil dari QRS. Jangankan sama, apalagi melebihi. Jadi ini tanda-tanda besar. Kemudian kalau dilihat pelan-pelan, kesannya seperti ada mau ST elevasi di satu AVL, di satu kedua kesannya, tapi minimal sekali. Jadi ini masih bisa ya dianggap normal, tapi terutama yang mengganggu itu P4-nya. Kenapa T-nya bisa tinggi? Jadi ini seperti saya tadi bilang, harusnya tidak boleh harus jauh lebih kecil, apalagi malah justru melebihi. Nah kalau misalnya pada pasien-pasien early repol yang gelombang T-nya besar, itu biasanya QRS-nya juga harus tinggi. Early repol jarang early repol terus tiba-tiba QRS-nya kecil, kan sampai tidak mungkin kan ketemu orang-orang muda yang T-nya tinggi-tinggi, QRS-nya juga tinggi. Ini pasiennya QRS-nya kecil tapi T-nya tinggi. Jadi selalu curiga hiperakut IW. Kemudian apa yang dilakukan? Ya terapi ACS, kemudian observasi ketat.
Ini EKG 20 menit kemudian mulai ST elevasi di AVL-nya mulai kelihatan meskipun masih minimal banget. Ini 40 menit makin tinggi di 1 dan AVL-nya di B5 B6. Ini EKG dalam 60 menit. Jadi kemudian dari PCI total LAB occlusion. Dan ini yang terbalik, ini saya ambil kasusnya beneran di Amerika. Yang kenalin perubahan EKG-nya perawat. Ini perawat emergency yang tiba di kan dari rumah pasiennya panggil K111. Perawat yang tiba itu sudah mengenali bahwa ini berakut TB dan langsung diterapi ACS dan di EKG serial. Jadi bukan dokter jantungnya, perawatnya. Jadi ya ini buat kita supaya belajar lebih asing. Kalau kasus ke-8, 2 kasus lagi, dua-duanya agak susah. Kita bahas pelan-pelan ya, dua-duanya agak susah soalnya. Yang pertama, pasien laki-laki 55 tahun datang ke Polikalia, rutin follow up. Dia sudah punya riwayat pemasangan pacemaker double chamber 1 tahun yang lalu. Saat ini sedikit palpitasi. Ini EKG-nya sekarang. Dia tanya ada kelainan atau enggak. Ada dulu pelan-pelan itu susah. Ada. Ini di sini berarti ini dari kanan dari kiri. Saya bahas dulu ya. Mungkin ini buat basic dulu, buat yang belum sempat tahu tentang pacemaker. Ini yang saya nggak tahu. Pacemaker itu kan ada beberapa tipe. Ada yang single chamber, ada yang dual chamber. Intinya kalau single chamber itu passingnya antara mobiatrial atau ventricle. Tapi kalau sekarang sih
passing single chamber di atrial hampir sudah nggak pernah dipakai untuk saat ini. Alasannya karena kalau pasiennya atrialnya nggak bagus, kita passing di atrial, biasanya dalam beberapa tahun ke depan atrialnya nggak bagus juga. Cuma kita passing di atrial, kalau dari atrial nggak bisa nyampe ke ventricle. Makanya single chamber atrial itu hampir nggak pernah dipakai lagi saat ini. Kalau single chamber langsung ke ventricle. Tapi single chamber ke ventricle itu punya satu kekurangan utama. Dia kan passing di ventricle tapi tidak bisa sinkron antara atrium dengan ventricle. Atrium kerjanya sendiri, ventricle kerjanya sendiri. Dan itu sering bikin yang namanya pacemaker syndrome. Jadi atrium kerja sendiri, ventricle kerja sendiri. Kontraksinya nggak saling sinkron. Pasiennya bisa ada keluhan sesak nafas dalam jangka pendek. Kalau yang terganggu keluhannya sesak nafas, kalau yang nggak sesak nafas itu dalam jangka waktu panjang biasanya jantungnya dibengkak, jadi dilatasi. Oleh karena itu sekarang dibuat yang sudah beberapa tahun sudah lama sih, dibuatnya sekarang dual chamber, atrial ada, ventricle ada, supaya tetap sinkron antara atrium dengan ventricle. Meskipun itu pun juga tetap jadi masalah karena kita passing di ventricle-nya di ventricle kanan. Sedangkan kita tahu sistem konduksi normal itu kan dari atrial turun ke sini nyebar, bukan dari kanan nyebar ke kiri. Jadi pengantaran listriknya tetap tidak fisiologis dan itu tetap dalam jangka waktu panjang bikin kardiomiopati juga dan lebih besar. Yang paling baru sekarang dibuatnya dual chamber tapi dipasangnya di his. Jadi bukan di AV, di his bandeng. Jadi itu betul-betul di tengah, jadi turun kan nyebar di luar. Teorinya itu tidak menyebabkan kardiomiopati. Tapi itu teori karena itu baru teknik baru dipakai mungkin 1-2 tahun belakangan. Hasilnya belum tahu. Tapi secara teoritis itu harusnya lebih baik. Nah ini sekarang pemasangan yang dual chamber. Nah dual chamber itu kerjanya prinsipnya gimana sih? Prinsipnya itu gini, alatnya itu mendeteksi dulu ada nggak intrinsic atrial beat. Maksudnya intrinsic atrial beat dan atrial dari pasien, jantung pasiennya itu berdetak atau tidak. Intinya gitu. Kalau atrialnya tidak berdetak, alatnya bekerja. Dia memicu pacing di atrium. Tapi kalau jantung pasiennya sendiri sudah kerja, ya sudah, jangan kerja lagi. Dia menghambat supaya pacemaker tidak bekerja. Nah setelah itu ada yang namanya program epi delay. Epi delay itu ada set waktu yang kita set untuk menunggu ventricle-nya pasien itu bekerja atau enggak, atau kalau boleh dibilang ya PR interval lah, intinya seperti itu. Jadi misalnya kita set 250 milisecond misalnya. Jadi sejak irama atrial terakhir, entah itu yang di pacing ataupun yang dari intrinsik, alat pacemaker ini akan mendeteksi ventricle-nya ini kerja atau enggak. Kalau ventricle-nya tidak bekerja dalam 250 milisecond, dia akan pacing ventricle. Tapi kalau dalam 250 milisecond dia bekerja, ya sudah, nggak usah diapa-apain. Nah setelah ventricle-nya bekerja, ada yang namanya program rate. Jadi misalnya kita setting rate-nya berapa kali, 60 kali per menit, 50 kali per menit, misalnya seperti itu. Kalau kita setting 60 kali per menit, berarti kira-kira kan sekitar 1000 milisecond itu. Jadi dia tunggu, setelah pacing ventricle terakhir, dia tunggu sekitar berapa, mungkin 1000 milisecond, dilihat atrialnya kerja atau enggak. Jadi siklusnya muter-muter terus seperti itu. Itu dual chamber kurang lebih kerjanya seperti itu. Ini jelas dulu Pak. Konsep ini kan mesti ngerti dulu. Ada yang bingung? Jelas kira-kira? Nah ini EKG yang tadi. EKG-nya terus terang susah, saya juga berusaha ngertiin EKG-nya agak lama, saya lihat dulu pelan-pelan satu-satu. Pada prinsipnya saya kalau ketemu EKG yang susah, saya selalu menggunakan 3 tahap. Ini saya sendiri ya. Kalau kalian menemukan tahap yang lebih baik ya pakai tahapnya kalian aja. Tapi ini tahap saya. Kalau saya menemukan EKG irregular yang aneh, bentuknya aneh-aneh banyak gitu, saya selalu menggunakan 3 lead. Yang pertama, saya selalu cari sesuatu yang saya tahu persis, pasti, atau sesuatu yang normal. Itu yang saya cari duluan. Karena saya tahu itu apa. Setelah itu, sisanya yang saya nggak tahu, baru saya cari tahu lebih lanjut. Jadi pertama kali cari tahu yang kita tahu dulu. Yang kedua, kumpulkan EKG yang manifestasinya mirip, yang bentuknya sama, kan bentuknya lain-lain tuh, tapi yang sama-sama kumpulin jadi satu. Kita lihat itu dulu. Jadi misalnya ada 3 grup yang lain, kita kumpul 3 grup, nanti satu masing-masing grup itu kita nilai secara terpisah satu-satu. Baru kita lihat mekanisme dari each grup dengan membandingkan semua lead yang ada. Jangan cuma lihat satu lead. Saya selalu lihat semua lead karena kadang-kadang lead yang satu nggak kelihatan, lead yang lain kelihatan. Biasanya kadang-kadang clue-nya muncul di salah satu lead yang kebetulan ada. Ya ini rata-rata 3 step ini saya selalu pakai kalau mau yakin yang susah. Jadi yang pertama cari yang pasti dulu. Buat saya yang pasti-pasti itu yang pertama ini pasti. Kenapa pasti? Karena kelihatan ada gelombang P, ada gelombang QRS, di depan P sama QRS dua-duanya ada spike. Spike-nya ada yang kecil. Jadi saya tahu persis ini adalah pacing atrial dan pacing ventricle. Jadi ini jelas pacemaker-nya kerja.
Yang kedua yang saya tahu persis juga, ini atrial pacing, ventricular pacing ya. Yang kedua yang saya tahu persis juga yang ini. Ini ada gelombang P, di sini tidak terlalu kelihatan, tapi di sini kelihatan di atas. Sekali lagi lihat semua lead, jangan cuma lihat satu. Gelombang P-nya tapi tidak ada spike. Jadi ini P-nya adalah P intrinsik dari pasiennya. QRS-nya adalah QRS dari ventricle-nya. Jadi ini adalah atrial sensing ventricular pacing. Ini yang saya tahu pasti. Yang saya nggak tahu berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 itu nanti kita mau analisa lebih lanjut. Ini dulu jelas kan? Ada yang dulu nggak? Jelas? Saya lanjut ya, kalau jelas ya. Tahap kedua, kumpulkan EKG yang bentuknya mirip. Buat saya bentuknya mirip yang belum tahu, ini sama ini bentuk QRS-nya menurut saya boleh dibilang sama persis. Setuju nggak? Sama ini. Jadi itu saya grupkan dulu. Ini sama. Yang kedua ini sama ini juga sama. Ada yang spike crashing di ventricle tapi lebih cepat daripada seharusnya. Dua ini. Ini juga sama. Jadi saya kelompokkan juga sendiri. Yang satu sendiri cuma ini. Ini yang sendirian nggak punya teman. Jadi 5 ini yang kita nanti mau analisa selanjutnya. Yang lain kan sudah dianalisa sebelumnya, sudah tahu. Tinggal ini yang kita mau lihat sekarang. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ini, yang 2 ini. Bentuknya mirip persis, tapi ada sedikit perbedaan. Ada spike-nya, yang ini ada spike-nya, yang ini nggak ada spike-nya. Terus ada satu lagi. Setelah spike-nya ini ada undulasi kecil, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan di handphone kalian coba di zoom. Ini ada undulasi kecil. Di sini nggak ada undulasi sama sekali. Di sini ada spike, ada undulasi. Di sini tidak ada undulasi. Jadi spike ini berarti artinya pacing. Setelah pacing ada undulasi kecil. Undulasi kecil berarti kira-kira dari atrium. Jadi ini pacing atrium. Nah, yang QRS-nya nggak mungkin dari pacing atrium tiba-tiba muncul jadi QRS seperti ini. Jadi yang jaraknya terlalu sempit, jadi QRS-nya pasti prematur beat. Nah, prematur beat-nya dari mana ya? Bisa dari ventricle, dari junctional, dari yang pasti bukan dari atrial, dan dari ventricle, dan dari junctional. Kalau sempit-sempit gini mungkin junctional atau ventricle atau ventricle yang bagian dekat di sebelah dari yang ke atas. Ya. Jadi saya tahu persis ini dua-duanya prematur beat, tapi yang ini kebetulan barengan sama pacing dari atrialnya dulu jadi satu. Ya, ini ada undulasinya kelihatan. Jadi ini adalah atrial pacing dan kebetulan muncul prematur beat pada saat bersamaan. Yang belakang ini betul-betul cuma prematur beat sendirian. Jelas? Ada pertanyaan ini? Nggak ada. Sudah ya, tadi tinggal 3 lagi yang kita belum tahu. Ya, tadi 5 yang kita belum tahu. Ini 2 kita sudah tahu sekarang manifestasinya apa. Tinggal 3 lagi yang kita belum tahu. Ini 2 yang kita belum tahu. Nanti yang satu belakangan sendiri. Ini gambarannya kelihatan apa? Ada spike, ada QRS, dan bentuknya sama persis sama QRS yang depan-depannya. Jadi jelas ini adalah ventricular pacing. Pertanyaannya kenapa ventricular pacingnya munculnya cepat banget? Rate-nya harusnya kan seperti ini. Ini rate yang normal. Kenapa dia muncul terlalu cepat? Nah, ini kita mesti ingat lagi mekanisme kerja dari pacemaker dual chamber. Ya. Ventricular pacing hanya akan bekerja bila setelah ada atrial beat. Jadi artinya kalau dia pacing cepat, pacemakernya mendeteksi ada atrial beat. Dan mendeteksi atrial beat ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, pasiennya memang betul-betul punya prematur atrial contraction, tapi nggak konduksi, jadi pacemakernya kerja. Kemungkinan kedua, salah pacemakernya. Pacemakernya yang salah mendeteksi. Dia pikir ada padahal nggak ada. Nah, gimana cara tanya? Berarti kita mesti cari ada nggak gelombang P-nya sebelum QRS-nya. Kalau kita nemu gelombang P, berarti artinya itu adalah PAC. Nah, cari gelombang P-nya masalahnya susah karena P-nya kecil sekali. Saya sudah coba lihat. Akhirnya saya nemu gelombang P-nya. Kelihatan kecil. Kelihatannya ada di P6 di sini.
Mana enggak ya? Ada undulasi kecil di belakang gelombang T. Coba di zoom di handphonenya. Iya. Bandingkan sama gelombang T yang di belakangnya, sama gelombang T-nya ini. Yang ini ada undulasi kecil, yang ini nggak ada. Kalau di sini agak buram ya. Mesti saya lihat bisa dilihat, jadi jelas. Kelihatan nggak ada undulasi kecil gelombang T? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ada. Ada ya? Jadi ini adalah ada gelombang P kecilnya. Jadi ini adalah PAC sebenarnya. PAC kemudian pacemakernya kerja. Jadi ini bukan salah pacemakernya. Pacemakernya pacingnya betul kan dia diinstruksikan kalau ada gelombang P tidak terproduksi dia harus pacing. Jadi ini tidak salah dari pacemakernya. Yang salah P-nya kenapa muncul duluan? Ada PAC. Jelas ya? Jadi yang 4 kita sudah tahu, tinggal 1 terakhir yang kita belum tahu. Ini bentuknya IRS-nya lebar. Ada spike nggak kira-kira? Spike-nya ada di atas ini. Ini ada 2 kan, ini bentuknya begini. Ini 1 spike, yang ini juga ada kecil nih spike di sini. Ini bentuknya begini dan seperti garis kecilnya ini spike. Nah, kenapa spike-nya muncul di situ? Nah, pertanyaannya kalau ada spike berarti ini pacing atrial atau pacing ventricle. Nah, kalau kita pahami lagi mekanisme kerjanya dual chamber, pacing yang pertama seharusnya selalu atrial, kecuali dia ada PAC, atau kecuali ada atrial sensing lah intinya gitu. Nah, karena ada spike-nya, saya coba ukur. Saya ukur jarak dari spike-nya atrial ke spike-nya yang ini. Saya bandingkan sama jarak dari spike ini ke spike atrial yang belakangnya, dan jaraknya sama persis. Jadi ini konfirmasi bahwa spike yang ada di dalam sini itu spike-nya atrial. Gitu. Jadi itu sebetulnya adalah atrial pacing yang kebetulan muncul bersamaan sama ETC. Karena ada pulse, Ada pertanyaan? kalau aneh kan. Saya lanjut ya. Jadi apa yang kelainannya? Jadi pacemakernya sebetulnya fungsinya bagus. Dari tadi kita lihat dia selalu bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Pacemakernya nggak salah apa-apa. Cuma kebetulan pasiennya punya prematur beatnya banyak. Ada yang dari PAC, ada yang dari PPC. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya sudah kontrol prematur beatnya aja. Kalau mau pakai beta blocker atau yang lain terserah. Pacemakernya nggak usah diapa-apain. Ada pertanyaan? Ini yang terakhir, pasien 65 tahun masuk ke rumah sakit, keluhannya adalah sesak napas, punya riwayat CHF 10 tahun, sudah dipasang CRT 1 tahun yang lalu, dan pada waktu itu keluhannya sudah membaik. 1 minggu terakhir dia mulai merasa sesak lagi. Pemeriksaan fisiknya konsisten dengan congestive heart failure. Ini adalah EKG-nya. Pertanyaan sama, ada kelainan atau enggak, apa yang akan Anda lakukan? Dengan shot QRS Saya lanjut ya. Ini untuk basic dulu, untuk mungkin yang pertama yang baru dan yang belum mungkin baru mungkin belum tahu CRT apa. CRT adalah apa? CRT itu singkatannya cardiac resynchronization therapy. Ya, jadi kalau kita terjemahin kasar-kasar, terapi untuk mensinkronkan jantung, itulah ya intinya. Nah, jadi pada prinsipnya tuh gini, pada pasien-pasien dengan gagal jantung itu sering terjadi namanya ventricular disinkroni. Disinkroni itu artinya jantung itu tidak berkontraksi pada saat bersamaan. Disinkroninya itu banyak, bisa disinkroni antara atrium dan ventricle.
Jadi atrium sama ventricle kontraksinya sudah nggak teratur. Yang kedua disinkroni antar ventricle. Ventricle kanan dengan kiri kontraksinya tidak sinkron. Yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat. Itu juga mengganggu karena kita tahu kalau belajar jantung itu kontraksinya kan begini. Kita pelajaran dulu. Contohnya kalau kita belajar jantung kontraksinya kan begini. Kayak kita meres baju. Nah kalau kita meres baju gini, itu kan sinkron. Contohnya kalian meres baju yang satu begini, yang satu nggak gerak gitu, nggak jadi gitu. Jantung orang pun juga seperti itu. Kalau dia nggak sinkron, kontraksinya terganggu. Atau ada disinkroni intraventricle. Jadi di dalam ventricle itu sendiri, ventricle kiri misalnya, yang atas sama yang bawah kontraksinya nggak sinkron. Gitu. Jadi bisa intraventricle, bisa interventricle, bisa antara atrium dan ventricle. Dan studi sudah menunjukkan disinkroni itu secara signifikan meningkatkan keluhan dan meningkatkan mortalitas pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Makanya timbul ide gimana caranya supaya kita sinkronkan. Cara mensinkronkannya kita pasang namanya CRT. CRT itu pacemaker, yang satu dipasang di atrium, yang satu dipasang di ventricle kanan, satunya dipasang di ventricle kiri. Jadi nanti dia akan mendeteksi dan mengatur timingnya supaya ventricle kanan dan kiri bisa kontraksinya bergerak secara bersamaan, pompanya bisa membaik. Itu namanya CRT. Ini kira-kira mekanismenya kenapa dia bisa memperbaiki fungsi jantung. Kemudian dan studinya sudah menunjukkan bahwa pemasangan CRT pada pasien-pasien gagal jantung itu menurunkan mortalitas, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kemampuan aktivitas fisik. Pada pasien yang tepat ya, tidak semua pasien gagal jantung dipasang CRT. Yang indikasi pasang CRT itu pasien-pasien gagal jantung EF di bawah 35, NIHA fungsional kelas 3 atau 4, meskipun sudah dengan terapi obat-obatan yang maksimal, dan kemudian QRS duration-nya harus lebar. Ada kriterianya untuk LVDP atau LVDP. Karena kalau dia lebar itu petanda bahwa dia sudah terjadi disinkron. Jadi bukan semua pasien heart failure kakinya sedikit pasang CRT, enggak. Pada pasien yang tepat dipasang menguntungkan. Saya pernah ketemu yang paling ekstrim di tempatnya Dr. Munawar, EF-nya dari di bawah 30 dipasang dalam 6 bulan atau setahun naik dari 50 atau 60%. Itu yang paling ekstrim. Dan kemudian dilepas CRT-nya karena nggak ada gunanya, pasti nggak segar juga. Itu yang paling ekstrim yang saya pernah lihat. Yang lain-lain yang paling 30 naik 40 itu juga sangat bagus kan. Nah sekarang kita mesti tahu pemasangan CRT. Kalau pemasangan CRT, EKG-nya munculnya seperti apa? Bahwa kita tahu bahwa CRT-nya itu bekerja dengan baik. Yang pertama ini adalah vektor pada pasien yang tanpa pacing. Tanpa pacingnya bergerak selalu dari SA0 bagian atas turun kemudian menuju ke ventricle. Jadi bentuk aksisnya kira-kira seperti ini. Ini pacemaker yang standar. Biasa kita pasang di RV pacing di bagian RV apex. RV apex itu bentuknya dia ada di bagian bawah. Jadi bentuk vektornya kira-kira naik seperti ini. Ya. Kemudian LV pacing pada pasien CRT dipasangnya bukan di LV apex ya, dipasangnya di coronary sinus. Dan dipasangnya biasa di bagian yang paling lateral. Karena itu dianggap bagian yang paling terlambat untuk berkontraksi. Jadi dia pasangnya di sini, bukan di bawah sini. Jadi aksesnya kira-kira bentuknya seperti ini. Ini dulu, yang lainnya nggak usah dilihat dulu. Oh ya, sorry. Kalau CRT berarti kombinasi antara LV pacing dengan LV pacing. Bentuknya jadi seperti ini. Ini CRT semua. Ini ya. Nanti kita lihat contoh EKG-nya. Jelas kira-kira. Nah, jadi EKG-nya seperti apa? Maaf gambarnya agak kecil ya. Pertama kalau LV kita lihat yang standar dulu lah ya, API yang kanan ya, karena API kan yang paling sering kita pasang. API itu kan tadi dari ventricle kanan menuju ke ventricle kiri. Jadi kira-kira di lead 1 dia harusnya bentuknya positif. Karena dia dari ventricle kanan menuju ke ventricle kiri. Di 2-3 APF cenderung negatif karena dia dipasang di apex di bagian bawah. Kemudian di APR maupun APF dua-duanya positif karena sama dia dipasang di bagian bawah, dari bawah dia naik ke atas. APR kan bentuknya ke atas nih. Jadi APR dua-duanya tetap positif biasanya. Ini AV apex ya, bukan AVOT ya. Karena CRT kan kita pasangnya AV apex selalu, bukan AVOT. Sedangkan di B1 dia bentuknya biasanya cenderung negatif pada pemasangan, atau ya kalau mau positif sedikit lah gitu. Tapi lebih banyak cenderung negatif. Karena dari AV dia kanan menuju ke kiri. Atau paling nggak difasik lah. Itu pada kanan. Nah kalau kiri gimana? Kiri kan tadi bentuknya dari kiri menuju ke kanan. Jadi lead 1 dia harusnya negatif. 2-3 APF cenderung positif.
karena dia ke atas masanya, bukan di RV apex, artinya kan lateral dia ke atas ini, dia cenderung masih positif. Di APL dia negatif karena menjauhi, APL dia positif karena mendekati. Di P1 harusnya positif karena dia semakin mendekati ke arah P1. Kalau di ventricular pacing kombinasi, jadi kombinasi itu maksudnya di lead 1 yang paling kas itu biasanya kalian ketemu gelombang Q. Dia bisa negatif atau gelombang Q. Dibilang sekitar 90% pasien yang pasang CAP itu ada gelombang Q, entah Q kecil atau Q besar, jadi biasanya pasti ketemu gelombang Q. Kalau AV pasien murni nggak ada gelombang Q. Itu yang pertama. Yang kedua, di lead 3 biasa bentuknya jadi negatif, kombinasi dari positif negatif jadi R kecil S dalam, tapi biasanya negatif. Tapi sekali lagi ini tergantung dari posisi leadnya. Kadang-kadang kita bisa ketemu yang lead 3-nya dia betul-betul positif. Tergantung kalau misalnya RV pasif apexnya nggak betul-betul di atas agak naik, dia cenderung agak positif ya jadi positif juga. Gitu. Jadi tergantung ini lead 3. Tapi rata-rata negatif kita ketemu. P1 harusnya positif ketemunya, karena bentuknya dia juga naik ke atas. P1 kan kira-kira di sini. Dia biasanya masih positif. Kadang-kadang R-nya kecil tapi pasti ada R-nya, nggak mungkin betul-betul S. Nah, gimana cara tahunya kalau lead-nya nggak kerja? Jadi maksudnya kalau sekarang si AC itu kan berarti lead kanan dan kiri dua-duanya harus kerja. Gimana kita tahu kalau salah satu ternyata tidak kerja? Ada beberapa algoritma. Ini algoritma yang paling gampang. Ini yang paling gampang sering dipakai. Intinya kalau lead satunya makin positif daripada seharusnya, itu berarti cenderung LV-nya kerja, LV-nya nggak kerja. Ya. Kalau lead 3-nya cenderung makin positif, berarti cenderung LV-nya yang kerja. Prinsipnya sama, jadi seperti tadi. Kalau AV geraknya dari kanan menuju ke kiri, jadi kalau dari kanan menuju ke kiri, lead 1-nya jadi positif. Kalau AV geraknya dia cenderung agak atas dan dia menuju dari kiri ke kanan. Lead 3 itu bentuknya kan dari kiri. Sorry, posisinya gini, lead 3. Dan AV kan di sini, dia menuju ke sana. Jadi lead 3-nya pasti makin positif sesuai aksisnya. Ini yang paling gampang, ini termasuk sering dipakai. Yang ini ya bisa dipakai juga, tapi saya paling sering pakai ini sih karena menurut saya gampang diingat, gampang banget diingat. Kalau yang ini nggak boleh. Intinya R seperti saya bilang di P1 pada si aktif biasanya dia positif di P1. Jadi R per S-nya biasa lebih dari 1. Sedangkan di lead 1 biasanya dia negatif. Jadi kalau dia tidak positif dan tidak negatif, kemungkinan agregatornya hilang. Tapi yang paling gampang ini sih sebetulnya. Ada yang paling baru, ini baru belum mungkin tahun ini atau tahun kemarin ini jadi Pak algoritma. Tapi saya belum banyak pakai ini sih karena ini agak ribet ngapainnya. Tapi sebetulnya prinsipnya sama. Kalau kita ngertiin aksisnya sebetulnya bisa dipahami sih. Jadi ini tadi EKG-nya sesuai tadi, ada masalah nggak? Yang pertama, selalu lihat lead 1. Kalau dia si arti harusnya ada Q kecil atau Q besar, ini nggak ada Q-nya sama sekali nih. Jadi kemungkinannya ada masalah. Yang kedua, P1-nya juga negatif sekali, betul-betul nggak ada positifnya. Jadi ini pertanda kalau lead yang mana yang nggak capture, yang kiri nggak capture. Ini kemungkinan besar adalah loss LV capture. Jadi LV nggak capture. Kemudian kalau dilihat baik-baik, kelihatan nggak LVP4? Ini spike-nya ada 2. Kelihatan nggak spike-nya ada 2? Spike-nya ada 2 itu yang satu spike-nya ventricle kiri, yang satu spike-nya ventricle kanan. Kita waktu setting si AMRI, kadang-kadang ventricle kiri sama ventricle kanan itu pacing pada saat bersamaan. Kadang-kadang kita buat delay. Delay biasanya ventricle kiri pacing duluan dibandingkan ventricle kanan. Alasannya karena pada pasien CHF banyak ventricle kirinya sudah besar. Kita pacing dari ventricle kiri menuju ventricle kiri. Dari ventricle kiri menuju ventricle kanan itu butuh waktu kadang-kadang. Jadi makanya dibuat delay. Kalau delaynya sudah lebih dari 40 milisecond biasanya kelihatan di EKG. Jadi ini ada delay. Nah, tapi delay yang pertama kayaknya kesannya nggak capture karena dia nggak nempel. Yang nempel sama CRS delay yang terakhir. Yang dari ventricle kanan. Ini ventricle kiri kemungkinan besar ini ventricle kirinya nggak capture. Atau kemungkinan kedua ya delaynya nggak cukup. Dari ventricle kiri nggak nyampe ke ventricle kanan. Waktunya kurang, ventricle kanan duluan, pacing duluan. Tapi ini jarang karena 40 milisecond cukup besar sebetulnya. Jadi ini jarang banget.
menyelesaikan itu sudah ya lumayan besar. Kalau kita mau delay lagi agak kelamaan. Jadi saya kesulitan utama kalau kayak gini adalah memang LV capture-nya memang nggak capture, memang ada masalah. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama kalau nggak capture ya cari lead-nya ada rusak atau enggak, auto launcher ya dilihat di program, dilihat impedance-nya ada perubahan atau enggak. Kalau dia lead-nya patah, impedance-nya kan naik. Impedance kan tahanan, kalau dia patah ya tahanannya pasti naik. Itu logika aja gitu. Nah, atau dilihat di auto launcher kelihatan biasa kalau dia fracture kan kelihatan patah bentuknya. Yang kedua di reprogramming, dilihat passing threshold-nya apakah perlu dinaikkan supaya dia passing-nya lebih nangkep, atau mungkin pipit delay-nya dipanjangkan, apakah dia kemudian bisa ketangkep atau enggak. Ini di reprogramming. Jelas? Ada pertanyaan? Ini sudah sebagai penutup yang perlu diingat, pertama pasien kita selalu adalah manusia, bukan kertas EKG-nya. Ya, pasien kita adalah manusia. Jadi EKG yang sama pada pasien yang berbeda, kemungkinan penyebabnya lain, diagnosisnya lain, dan terapinya lain. Dengan kita memahami kondisi pasien dengan baik dan memahami EKG dengan baik, itu dapat membantu kita menterapi pasien dengan lebih baik. Dan ini yang terakhir saya mau mengutip kata-kata dari Albert Einstein. Kalau saya punya waktu 1 jam untuk memecahkan suatu masalah, saya akan menggunakan 55 menit untuk menentukan pertanyaan yang tepat, dan setelah itu saya akan menyelesaikan dalam waktu 5 menit. Jadi kalau kita ketemu pasien, fokus utama kita adalah kita mesti tahu pasien ini kenapa, mekanisme apa yang terjadi pada pasien ini. Kalau kita sudah tahu, ya yang lain ke belakangnya relatif lebih singkat. Bukan langsung terapi dulu, kita mesti tahu dulu karena nggak semua sama, nggak semua pasien CHF terapinya sama, nggak semua pasien chest pain harus di-CAT, ya semua pasien aritmia harus diablasi. Jadi kita mesti tahu masing-masing masalahnya apa, mekanismenya apa, baru kita tentukan.